wassalatu wassalamu ala rasul Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatal muslimin rahimakumullah. Suatu ketika seorang sahabat menghampiri Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil islami la as'al ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam, dan dengan penjelasanmu itu aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain atas apa yang telah kutanyakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qul amana billahi fastaqim." Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Tentu amanah kita setelah kita beriman kepada Allah adalah kita beristiqomah dalam menjalankan iman tersebut. Seperti yang telah kita ucapkan dalam sehari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau, setelah itu engkau jangan sekali-kali mati dalam keadaan tidak bertakwa. Artinya bahwa kita dituntut setelah beriman bertakwa, dan ketakwaan itu harus kita jaga dengan istiqomah sehingga kita tidak dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan lepas dari ketakwaan tersebut. Maka dari ini paling tidak ada dua kunci terhadap kita agar kita bisa melaksanakan segala ibadah yang kita jalankan ini dengan istiqomah. Kunci istiqomah yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ahabbul amali ilallahi ma adwama wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma adwama, apa yang telah didawamkan, wa in qalla, meskipun dia hanya sedikit, meskipun dia hanya kecil sekali. Maka kita sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama bahwa setelah kita menjalankan amalan-amalan fardu, maka paling tidak kita harus memiliki amalan-amalan tersembunyi yang kita lakukan secara istiqomah, konsisten. Walaupun amalan itu adalah amalan kecil, bahkan lebih baik amalan itu hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Kunci yang kedua adalah sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i, "Man syahida fi nafsika adhafa nal istiqomah." Barang siapa yang melihat dalam dirinya kekurangan, maka dia akan beristiqomah. Maka dari hal ini kita harus senantiasa melihat kekurangan kita sendiri sehingga kita tidak mudah puas. Kita tidak puas dengan amal ibadah yang sudah kita kerjakan, sehingga kita ingin terus memperbaiki, memperbarui dan menjalankan amalan kita ini secara istiqomah. Dua indikasi inilah yang paling tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Terlebih kita di penghujung Ramadan ini menjalankan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, hafalan Al-Quran, murojaah, zakat, sodaqah, sholat malam, qiyamul lail. Maka setelah Ramadan ini berakhir, istiqomah kita diuji oleh Allah. Bagaimana kita menjalankan rutinitas qiyamul lail, siam, kemudian amalan-amalan yang lainnya, membaca Al-Quran. Bisakah kita menjalankan istiqomah tersebut di luar bulan-bulan Ramadan? Bulan Syawal kita menjalankan 6 hari puasa, akankah kita bisa melaksanakannya? Maka paling tidak dua kunci tadi bisa kita terapkan sehingga derajat muttaqin bisa kita gapai dalam kafah menuju muslim yang tentunya seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.